Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ini adalah video presentasi progres proposal dari kelompok 5 yang berjudul Sosialisasi Pemanfaatan WordPress untuk Optimasi Bisnis di Era Digital. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat lulus ujian tengah semester mata kuliah Pengantar Teknologi Komunikasi dan Informasi Program Studi PJJ Informatika Universitas Cyber Asia. Nah, di kelompok 5 ini kami memiliki 3 orang yang terdiri dari satu ketua, yaitu Kak Haris. Halo, perkenalkan nama saya Haris Wahyudi. Saya mengambil jurusan Informatika di Universitas Cyber Asia dengan NIM 220401010015. Dan 2 anggota, yaitu anggota pertama, Kak Bagus. Halo, nama saya Bagus Hadi Pratama. Saya dari jurusan PJJ Informatika dengan NIM 210401010243. Dan saya sendiri, Siti Nuria Kilmas. Saya juga dari PJJ Informatika dengan NIM 220401010004. Sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah perkembangan teknologi di era digital yang terjadi pada masyarakat di kehidupan baru dengan adanya jaringan internet, perangkat digital, aplikasi atau platform digital, media sosial, sehingga memudahkan segala aktivitas dan pekerjaan di berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari. 2. Manfaat teknologi untuk dunia bisnis. Pengguna teknologi diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar terhadap dunia bisnis yang kompetitif. Manfaat teknologi lainnya adalah jika menerapkan teknologi informasi, kita dapat menghemat biaya produksi dan operasional. Bisa dilihat dari perkembangan teknologi dan informasi yang setiap hari menunjukkan perubahan atau kemajuan. Maka akan membuat perusahaan atau pelaku bisnis dapat melakukan pengawasan atau pengontrolan biaya yang dikeluarkan setiap hari. Nah, meskipun begitu, tetapi masih ada nih banyak bisnis, terutama UMKM yang memiliki bisnis dengan prospek yang bagus, namun kurang dalam optimasi. Yang pertama, optimasi penjualan. Yang kedua, ruang lingkup penjualan dan pemasaran yang kecil. Yang ketiga, penjualan masih sedikit dan tidak optimal. Yang keempat, toko ataupun usaha masih belum dikenal oleh masyarakat luas, ataupun laporan pembukuan penjualan masih manual dan mencatat laporan ke dalam buku yang belum mempunyai sebuah web penjualan dan pemesanan. Karena itu, memerlukan sebuah web yang bisa mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga adalah WordPress. Nah, apa sih WordPress? Seiring dengan kemajuan teknologi, terutama di bidang perkembangan website, membuat sebuah website bukanlah suatu hal yang sulit bagi banyak orang. Salah satu yang bisa dimanfaatkan adalah CMS atau Content Management System. Dan salah satu CMS yang terkenal dan mudah untuk membuatnya adalah WordPress, karena WordPress merupakan jenis website yang berbasis open source, sehingga banyak orang yang mengembangkan website jenis ini untuk berbagai keperluan bisnis. Nah, dari paparan sekarang kita masuk ke solusi permasalahan. Dari paparan di atas, pada kegiatan ini kita memberikan pemahaman kepada pelaku bisnis agar dapat membangun sebuah website yang dapat mengoptimalkan penjualan dan membangun social branding ataupun pembukuan secara sistematis.
sekarang kita masuk ke metode pelaksanaan yang akan dijelaskan dengan Kak Bagus Aditya Pratama. Untuk Kak Bagus, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, pada video kali ini kita akan menjelaskan metode apa yang akan kita gunakan untuk melakukan kegiatan video mini webinar ini untuk bagaimana cara kita meningkatkan penjualan dan optimasi bisnis kita menggunakan WordPress sebagai media pembuatan website. Nah, pada metode hari ini kita mulai dari metode, selanjutnya beralih ke aktivitas, dan selanjutnya ke target. Nah, pada kegiatan yang akan kita lakukan, kita mulai dengan tutorial. Nah, di tutorial ini, para tutor akan menjelaskan materi apa yang akan disampaikan, yaitu dengan cara membuat media-media promosi berbasis website yang mudah dan menggunakan WordPress dengan mengenalkan berbagai fasilitas yang ada di dalam WordPress tersebut. Nah, selanjutnya nanti akan digunakan dalam pembuatan konten dan sebagai media promosi dari produk dan jasa yang akan digunakan untuk masyarakat untuk memulai berbisnis. Selanjutnya dari aktivitas tersebut dengan harapan para peserta webinar dapat memahami tutorial yang telah tutor berikan. Selanjutnya, setelah kegiatan tutorial selesai, akan dilanjutkan dengan praktik. Pada metode ini, peserta mini webinar akan mempraktikkan materi yang telah disampaikan oleh tutor dan pemateri membantu para peserta mini webinar untuk melakukan praktek tersebut. Target yang akan dicapai, peserta dapat memahami dan mempraktikkan apa yang telah tutor berikan tutorial. Peserta mengerjakan tugas dan mempraktikkan sesuai dengan arahan oleh tutor. Selanjutnya, setelah praktikum selesai, ada evaluasi pembelajaran. Di metode ini, tutor memberikan sesi tanya jawab, dan untuk para peserta webinar apa yang ingin ditanyakan kepada tutor, dan peserta mendapatkan hasil evaluasi. Selanjutnya, target dari evaluasi pembelajaran ini mendapatkan hasil evaluasi pembelajaran dan para peserta mini webinar. Selanjutnya, setelah ini mungkin para peserta mini webinar dapat mendapatkan ilmu dan mendapatkan pengalaman tentang pembuatan web dengan menggunakan mungkin kegiatan ini cukup dengan 3 metode ini saja. Selanjutnya bisa dilanjutkan kegiatannya dengan kegiatan lain. Oke, terima kasih Mas Bagus. Selanjutnya, luaran dan target pencapaian. Pada bagian ini, luaran dan target capaian kelompok kami adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan WordPress untuk meningkatkan bisnis. Serta target kami adalah membantu para UMKM agar mencapai pasar yang lebih luas, meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan peluang pertumbuhan baru. Oke. Selanjutnya, rencana anggaran biaya. Di sini kami menganggarkan beberapa produk untuk webinar ini berjalan. Yang pertama adalah pulsa dan paket internet untuk pelaksanaan webinar, di mana
Setiap orang akan dianggarkan 50.000, sehingga biaya yang diusulkan adalah 150.000. Kemudian domain.com dengan durasi 1 tahun. Biayanya adalah 150.000. Yang terakhir adalah hosting paket Awesom dari provider ID Web Host dengan durasi 1 tahun. Biaya yang diusulkan adalah 150.000. Jadi total semua anggaran biaya untuk webinar ini adalah 450.000. Selanjutnya jadwal pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan tugas proyek ini disusun sesuai dengan timeline kegiatan dalam semester 1. Untuk selanjutnya mungkin saya akan kembalikan ke Kak Siti. Terima kasih Kak Haris untuk penjelasannya. Kak Haris dengan Kak Bagus. Nah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.